Penggunaan deterjen sebagai bahan pembersih sulit dihindari. Tugas Citarum Sektor 4 Majalaya, Kolonel Infantri Mulyono HE. Beberapa hari terakhir, warga di Dukuh Sapir, Desa Kota Mandala, Kecamatan Hai, mau tahu gimana sih kondisi lingkungan di sekitar kita, khususnya di Desa Cibanteng? Dan kalian mau tahu juga gimana cara mengelola limbah cair yang baik dan benar? Yuk, simak videonya dan jangan lupa ambil hikmahnya. Kalau lewat menyengat bau banget. Kalau kemarau tuh ngandak di situ. Lihat di depan itu kan mana sampah buang. Kalau menurut ibu, Pempes yang bikin berat itu pempes panas. Nah, sudah dengarkan pendapat warga Cibanteng mengenai limbah cair kan? Sekarang, mari kita perdalam lagi mengenai apa itu limbah cair dan bagaimana cara pengelolaannya. Berbicara mengenai limbah, sebenarnya limbah itu apa sih? Limbah adalah sisa dari suatu usaha dan atau kegiatan manusia baik berupa padat, cair ataupun gas yang dipandang sudah tidak layak dan tidak memiliki nilai ekonomi sehingga cenderung untuk dibuang. Lantas, bagaimana dengan limbah cair? Limbah cair adalah cairan buangan yang berasal dari rumah tangga, perdagangan, perkantoran, industri maupun tempat-tempat umum lainnya, yang biasanya mengandung bahan-bahan atau zat-zat yang dapat membahayakan kesehatan ataupun kehidupan manusia serta mengganggu kelestarian lingkungan hidup. Adapun contoh dari limbah cair, terlebih contoh dari limbah cair domestik atau rumah tangga. Yang pertama, air deterjen hasil cuci sabun, cuci baju, dan air tinja. Nah, sebelum lebih jauh lagi, kita juga harus aware terhadap dampak yang ditimbulkan oleh limbah cair. Kali ini, kita lebih fokuskan pada pencemaran air yang disebabkan oleh limbah cair ya. Dan, kalian harus tahu bahwasanya limbah cair memiliki dampak serius yang berbahaya bagi lingkungan loh. Beberapa dampak utamanya ialah menurunkan kualitas air, terjadinya kerusakan ekosistem, ancaman kesehatan manusia, kerusakan tanaman dan lahan, kerugian ekonomi, serta pengaruhnya terhadap sumber daya air bersih. Untuk itu, upaya pencegahan dan pengelolaan limbah cair sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dari pencemaran air. Oke, teman-teman udah tahu apa itu limbah cair dari pengertiannya, contoh-contohnya, dan dampaknya bagi lingkungan itu sendiri. Sekarang kita masuk ke cara pengelolaannya. Nah, dalam mengelola limbah cair ini teman-teman, terutama rumah tangga, ada yang paling sering kita kenal yaitu instalasi pengelolaan air limbah, yang mana instalasi ini sering banget digunakan dalam mengelola limbah cair rumah tangga. Nah, bagi teman-teman yang belum terbayang nih mekanisme dari IPAL ini seperti apa, teman-teman bisa nonton video animasi berikut ini. Selamat menyaksikan. Semua air limbah rumah tangga langsung masuk ke instalasi pengolahan air limbah yang lokasinya jauh dari lingkungan perumahan untuk kemudian diolah dan dikembalikan ke alam secara aman,
sehingga membuat lingkungan bersih dan kita lebih sehat. Gimana? Sekarang sudah tahu kan cara terbaik untuk mengolah limbah cair, yaitu menggunakan IPAL. Selanjutnya akan kami jelaskan bagaimana sistem dari IPAL itu sendiri. Simak videonya ya. Pengumpulan air limbah. Langkah pertama dalam penerapan IPAL yaitu mengumpulkan air limbah dari sumbernya, seperti rumah tangga, industri, atau tempat umum. Tahap ini melibatkan sistem saluran dan pengumpulan sesuai untuk mengarahkan air limbah ke IPAL. Setelah pengumpulan, air limbah akan melewati tahap pengolahan awal. Pada tahap ini akan dilakukan proses penyaringan, pengendapan, penghilangan bahan padat dan minyak, serta penghilangan bahan-bahan yang dapat mengganggu proses pengolahan selanjutnya. Selanjutnya yaitu pengolahan biologis. Pada tahap ini, mikroorganisme yang dibiarkan hidup dalam proses aerobik atau anaerobik menguraikan bahan organik dalam air limbah. Proses ini membantu mengurangi bahan organik terlarut atau BOD dan nitrogen dalam air limbah. Namun, pengolahan biologis saja tidak cukup untuk menghilangkan zat tertentu dari air limbah. Oleh karena itu, tahap pengolahan kimia dapat diperlukan untuk menghilangkan zat-zat berbahaya seperti logam berat atau zat kimia toksik lainnya. Setelah pengolahan kimia, air limbah akan melewati tahap pengendapan dan pemisahan lumpur. Proses ini memisahkan lumpur yang terbentuk selama pengolahan, yang kemudian dikelola dan diolah lebih lanjut. Lalu ada desinfeksi, tahap yang bertujuan untuk membunuh bakteri dan virus yang masih ada dalam air limbah setelah proses pengolahan selesai. Proses yang umum digunakan adalah dengan menggunakan klorin, ozon, atau sinar ultraviolet. Proses ini penting untuk memastikan air limbah yang dihasilkan bebas dari patogen penyebab penyakit. Kemudian tahap ini menjadi tahap terakhir, air limbah bisa dikatakan aman dan kemudian bisa dikembalikan kepada lingkungan dan dimanfaatkan untuk keperluan non-portable seperti irigasi. Sekian. Nah, gimana? Udah tahu kan cara mengelola limbah yang baik dan benar? Dan kalian juga pasti udah tahu dampak berbahaya yang ditimbulkan dari limbah cair itu seperti apa. Oleh karena itu, mari sama-sama kita jaga lingkungan kita dari bahaya limbah cair. Jaga yuk, jaga yuk, jaga yuk.